Kesadaran adalah matahari, kesabaran adalah bumi, keberanian menjadi cakrawala, dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Itu adalah penggalan lirik ikonik gubahan W.S. Rendra yang berjudul Paman Doblang, tertuang dalam salah satu lagu dalam album Kantata Takwa. Nama album yang sekaligus menjadi nama band yang berdiri pada tahun 1990. Sebuah era di mana pada saat itu Orde Baru masih sangat kuat berkuasa. Dan tidak bisa sembarangan musisi menyampaikan kritik-kritik sosial. Maka tak heran pada saat itu, pada tahun-tahun itu, lagu-lagu bertemakan cinta selalu mendominasi. Di samping memang lagu cinta menjadi tema yang tak lekang dimakan zaman. Tapi terbentuknya Kantata Takwa cukup memberikan sesuatu yang berbeda pada masa itu. Baik dari segi tema, musik, lirik, bahkan budaya dan termasuk dari sisi politik. Lirik lagu Kantata Takwa penuh berisikan kritik-kritik sosial sebenarnya. Simak saja siapa saja personel yang ada di belakang Kantata Takwa ini. Ada Sawung Jabu, ada Iwan Fals, dan beberapa nama lain yang musikalitasnya tidak lagi dipertanyakan, seperti Joki Suprayogo dan Doni Fata. Selain itu, dua nama lain yang juga turut memberikan andil terhadap pembentukan band ini adalah W.S. Rendra dan Setiawan Jodi. Kalau W.S. Rendra merupakan seniman yang cukup kritis terhadap pemerintahan Orde Baru. Kita sama-sama tahu bahwa W.S. Rendra adalah seorang seniman sekaligus penyair yang kerap memberikan kritik-kritik sosial terhadap kebijakan Orde Baru. Satu lagi, Setiawan Jodi. Nah, inilah sosok yang mungkin cukup menarik karena Setiawan Jodi ini adalah pengusaha yang mempunyai kedekatan personal dengan keluarga Cendana alias pemerintahan Soeharto. Saya coba mengulik ini dari beberapa sumber di internet. Tentu saja bagi generasi tahun 90-an ke bawah, nama Kantata Takwa tidak asing di telinga. Nama Iwan Fals juga demikian. Setiawan Jodi, Joki Suprayogo, Doni Fata, bagi generasi-generasi itu tentu saja tidak asing namanya. Mereka musisi dan seniman yang cukup terkenal. Akan tetapi bagi generasi sekarang, mungkin bagi generasi yang lahir di atas tahun 2000, bisa jadi nama band ini kedengaran asing. Padahal kalau kita telisik lagi keberadaannya cukup fenomenal, terutama bagaimana keberadaan Setiawan Jodi sebagai seorang pengusaha yang mampu membawai, katakanlah begitu ya, mampu memberikan andil dan mampu menyatukan seniman-seniman yang dirasa cukup kritis terhadap pemerintahan Orde Baru. Pada 23 Juni 1990, pada saat Kantata Takwa melakukan konser, ribuan penonton memadati Stadion Gelora Bung Karno. Ini sebuah prestasi yang mungkin sulit disamai oleh band-band lain, band-band lokal di Indonesia. Oke, kalau kita melihat Kantata Takwa, mungkin nama Iwan Fals yang paling banyak disorot. Sebelum bergabung dengan band ini, nama Iwan Fals sudah cukup populer di mata penikmat musik Indonesia. Iwan Fals sendiri dikenal sebagai musisi yang cukup kritis terhadap pemerintahan Orde Baru. Sebenarnya puncaknya ketika kemudian Iwan Fals membuat album Mata Dewa pada tahun 1989. Album ini secara musikalitas sebenarnya cukup berbeda dengan album Iwan Fals sebelumnya. Jika pada album sebelumnya Iwan Fals lebih mengandalkan akustik gitar serta genre balada mungkin gitu ya. Tapi di album Mata Dewa semua itu berubah total. Musikalitas Iwan Fals pada album ini dinilai mempunyai aransemen yang lebih kaya. Maka tak ayal karena situasi itu Iwan Fals kemudian berharap banyak pada album Mata Dewa ini. Bahkan Iwan Fals berencana untuk menggelar konser 100 kota untuk mempromosikan album Mata Dewa ini. Namun rencana ini gagal dilakukan. Kita bisa menebak bahwa kegagalan ini disebabkan oleh pihak keamanan yang tidak memberikan izin konser kepada Iwan Fals. Tentu saja hal ini membuat kecewa Iwan Fals. Tak berselang lama,
Untuk mengobati rasa kecewa ini, Iwan Fals kemudian membentuk grup baru bernama Suami. Kali ini ia menggandeng teman akrabnya Sawung Jabo. Justru di album Suami, Iwan Fals dan Sawung Jabo melontarkan kritik yang lebih keras kepada pemerintah Orde Baru. Lagu-lagu ikonik semacam Bento, kemudian Bongkar, dan satu lagi judul yang cukup unik yaitu Badut, sangat dikenal oleh penikmat lagu pada saat itu. Padahal sekali lagi ini bukan lagu bertemakan cinta. Namun jika kita telisik secara mendetail, sebenarnya ada satu nama yang ada di balik ini semua. Ia adalah Setiawan Djodi. Setiawan Djodi sebenarnya telah mendampingi Iwan Fals pada album Mata Dewa dan Suami. Maka ketika Iwan Fals tidak mendapatkan izin konser pada album Mata Dewa, Setiawan Djodi yang juga seorang pengusaha sukses dan dekat dengan Cendana, dengan keluarga Cendana alias pemerintahan Soeharto, mulai berpikir untuk membuat band baru. Salah satu tujuan band tersebut agar potensi yang ada di Iwan Fals dan kawan-kawan itu bisa terakomodasi. Disinilah kemudian lahirlah Kantata Takwa. Selain Iwan Fals dan kawan-kawan, ada juga sastrawan W.S. Rendra yang kemudian bergabung dan didaulat untuk membuat mayoritas lirik dari lagu-lagu Kantata Takwa. Hubungan antara Setiawan Djodi dan W.S. Rendra sendiri cukup dekat. Ini lantaran Setiawan Djodi merupakan donatur dari bengkel teater milik W.S. Rendra. Bengkel teater ini adalah sebuah komunitas seni yang dipimpin oleh W.S. Rendra. Segala kebutuhan baik teknis atau non-teknis dari Kantata Takwa berasal dari kantong pribadi Setiawan Djodi. Termasuk kebutuhan konser pada 23 Juni 1990 yang dipadati oleh ratusan ribu penonton di Gelora Bung Karno. Puluhan miliar dikeluarkan dari kantong pribadi Setiawan Djodi. Dan ini yang paling penting, tidak semua personal yang ada di Kantata Takwa itu disukai oleh pemerintah. Iwan Fals dan W.S. Rendra adalah dua nama yang kerap mengkritisi pemerintah. Jika dilihat dari sisi ini tentu saja kita bisa berkesimpulan bahwa aktor di balik Kantata Takwa adalah Setiawan Djodi. Hanya saja ada sebuah hal yang patut kita sayangkan. Keberadaan Kantata Takwa sendiri terbilang tidak lama. Apalagi pada bulan September 2015 terjadi ketegangan antara Iwan Fals dan Setiawan Djodi. Ini terjadi lantaran kontrak perjanjian tentang penayangan konser Kantata Barok di sebuah stasiun televisi. Kantata Barok sendiri merupakan metamorfosis dari nama atau perubahan nama dari Kantata Takwa. Sebelumnya memang perubahan nama band ini cukup sering terjadi. Dari Kantata Takwa berubah menjadi Kantata Samsara, kemudian Kantata Revolvere, dan terakhir Kantata Barok. Begitu teman-teman kisah unik di balik Kantata Takwa dan hubungannya dengan pengusaha Setiawan Djodi. Jika ada saran, jika ada kritik, jika ada koreksi dan mau diskusi, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa.